untuk menikmati bulan November 2021. Doa dan harapan kami adalah agar kita semua jemaat GBI Sosok, yaitu jemaat yang sedang dipulihkan oleh Tuhan. Itu sebabnya nama gereja kita adalah GBI Hall, bahwa kita sedang dalam proses pemulihan Tuhan, dan doa dan harapan kami pemulihan itu akan terjadi karena dengan kita dipulihkan oleh Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, hubungan kita dengan sesama manusia dipulihkan, niscaya kita akan jadi umat yang layak bagi Tuhan. Dan dengan kita menyandang umat yang layak bagi Tuhan, maka kita akan berkenan kepada Tuhan dan akan ada dalam kebersamaan dengan Tuhan Sang Pemilik hidup kita, manakala kita nanti suatu saat meninggalkan kefanaan dunia ini. Hari ini saya berbicara tentang satu hal yang berkaitan dengan segala harapan kita, mimpi-mimpi kita, serta keinginan kita. Karena hidup yang kita jalani ini, firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang dilihat oleh mata itu perkara yang terbatas, tetapi perkara yang tidak terbatas adalah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa yang luar biasa untuk melihat dan merasakan serta mengalami segala hal yang mustahil oleh pikiran manusia, dan itu akan bisa menjadi mungkin, bahkan menjadi kenyataan buat orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya saya ingin mengajak kita hari ini melihat firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita berdasarkan Injil Matius pasal 11 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini buat kita yang berbunyi demikian. Yesus menjawab ke-12 muridnya. Artinya murid Yesus bertanya kepada Yesus, manakala pada hari kemarin bahwa Yesus pernah berkata kepada pohon ara yang hanya kelihatan daunnya saja, dan Yesus berkata, engkau tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Dan besok harinya ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan menuju ke satu tempat, dan mereka melihat bahwa pohon ara yang kemarin dibilang oleh Yesus, engkau tidak akan berbuah untuk selama-lamanya, maka pada pagi itu mereka melihat pohon ara itu sudah kering dan layu. Jadi Yesus menjawab mereka, katanya, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, demikian sabda Yesus, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ketika saya menikmati perjalanan wisata rohani pada tahun 2017, kami sempat mengunjungi yang kata orang gunung yang berpindah karena doa orang percaya, ya, yaitu ada di Mesir, yang orang Indonesia mengatakan itu gereja sampah, tetapi orang Mesir mengatakan itu gereja Mukata, yaitu bukit atau gunung Mukata. Itu sebuah gunung yang mereka sulap menjadi gereja, dan katanya gunung itu bisa bergeser, gunung itu bisa berpindah karena doa orang-orang percaya. Saudara, ada saya rekam videonya di HP saya. Gereja itu menampung kurang lebih sekitar 15.000 jemaat. Gereja itu tidak punya atap. Dia pakai balkon begini, seperti gunung gini, buat kursi-kursi. Kemudian mimbarnya adalah dinding batu yang ditembok. Mereka pahat menjadi sebuah ruangan kecil
Di sana mimbarnya, ya, dia begini modelnya, gitu ya. Dan gereja itu tidak punya atap. Saya tanya kepada tour guide kami waktu itu, orang Mesir, bagaimana kalau orang sedang beribadah? Saya bilang, tiba-tiba turun hujan. Apa jawabnya? Di Mesir jarang turun hujan. Katanya. Di Mesir jarang turun hujan. Jadi hujan paling turun 1-2 kali 1 tahun. Bayangkan saudara, ya. Makanya saya lihat, saya bicara sedikit tentang keadaan Mesir. Kota Mesir, kota Kairo itu adalah kota yang kelihatannya kumuh. Bangunannya tidak ada yang bercat mentereng, semuanya seperti kusam. Juga kita tanya, kenapa bangunan-bangunan megah di kota Kairo ini kok seperti tidak terurus? Tidak seperti bangunan di kota-kota lain, mentereng, catnya mengkilat. Kita tanya, ada alasannya katanya. Kenapa gedung-gedung seperti kusam dan kumuh? Dia bilang karena di kota Kairo itu sering terjadi badai pasir. Ya, jadi badai pasir itu yang membuat orang tidak mau mengecat rumahnya. Karena ketika rumah dicat nanti datang badai pasir dan akan membuat cat-cat rumah menjadi tertutup kembali. Makanya sekarang sudah dibangun namanya New Cairo, kota Kairo baru, dan untuk meminimalisir badai pasir, maka di sekeliling kota Kairo baru yang sedang dibangun sekarang itu ditanam pohon korma sekeliling untuk menyaring debu tadi, untuk menahan badai pasir supaya nanti ada perbedaan kota tua dengan kota yang baru dibangun. Nah, yang herannya saudara kita pada ayat tadi, sepertinya dalam logika saya mana mungkin gunung sebesar ini kok bisa berpindah. Menurut logika kami itu keajaiban Tuhan katanya melalui doa orang-orang percaya. Artinya saudara, memang doa itu adalah perkara yang sangat supranatural yang bisa memindahkan perkara-perkara yang di luar akal sehat manusia. Seperti yang pernah saya sampaikan di sini bahwa kekuatan doa itu bisa memindahkan perkara-perkara yang supranatural ke alam natural kita. Artinya perkara yang tidak kelihatan di alam roh yang tidak kelihatan oleh mata kita bisa kita pindahkan ke alam nyata, ke dunia nyata. Itu kekuatan doa. Itu sebabnya ayat yang kita baca ini adalah berkaitan dengan doa. Tapi saya tidak bicara tentang doa dulu ya, tapi saya ingin berbicara bagaimana kita bisa mengalami sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Nah, ini temanya. Bagaimana kita bisa mengalami sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yesus berkata dalam ayat tadi, percayalah kepada Allah, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu atau gunung ini, beranjaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi dan hal itu akan terjadi. Singkat cerita, bagaimana kemustahilan dalam hidup kita itu bisa menjadi mungkin atau terjadi secara nyata kita alami di dunia nyata itu maksudnya. Maka Yesus mengingatkan kepada kita agar yang pertama adalah percayalah kepada Allah, percayalah kepada Tuhan. Mengapa Yesus mengingatkan ini kepada kita? Percaya kepada Sang Pemilik hidup kita, kita percaya kepada Sang Pengatur hidup kita, kepada yang berdaulat atas hidup kita. Karena segala sesuatu diatur sedemikian rupa oleh Pemilik hidup kita, penguasa hidup kita, yaitu Tuhan Allah itu sendiri. Dan Yesus mengingatkan kita hari ini supaya kita benar-benar membangun kepercayaan kita kepada Tuhan, keimanan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita anggap remeh. Kita harus membangun kepercayaan kita kepada Tuhan.
Ya, ini syarat yang pertama. Ya, karena di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, sudah barang tentu sebagai orang-orang yang percaya kepada kesanggupan dan kemahakuasaan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang mustahil oleh kekuatan manusia, maka hal yang pertama yang harus ada pada diri setiap orang beragama, khususnya orang Kristen, adalah kita harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan. Ya. Percayalah kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana sih kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Cukupkah kita tanya, Tuhan, aku percaya kepadamu? Tidak cukup. Cukupkah dengan kita menunjukkan sikap kepercayaan kita dengan kita hadir beribadah? Juga belum tentu. Tetapi wujud bukti nyata kepercayaan kita kepada Tuhan adalah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sudahkah kita melibatkan Tuhan itu secara nyata? Ya, itu bukti, tanda, indikasi orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saya minta maaf, ya, saya pengalaman saya pribadi, kalau satu hari saya tidak ngomong dengan Tuhan, tidak berdoa menyerahkan hidup saya, keluarga saya kepada Tuhan, sebagai bentuk kepercayaan saya kepada Tuhan, saya merasa was-was menjalani hidup ini. Ada rasa kekhawatiran. Kalau saya tidak berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku datang kepadamu berserah diri hari ini, mempercayakan Engkau sepenuhnya dalam hidupku, karena hidupku adalah milik-Mu. Kita berserah. Hari itu saya tidak berserah. Setelah kita berserah, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, barulah kita merasa penuh dengan keyakinan ketika kita keluar rumah, kita bekerja. Ini yang saya alami dalam hidup saya. Tanda kita percaya kepada Tuhan adalah dengan kita melibatkan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita, hari lepas hari. Ketika kita bangun dari tidur, dengan doa yang singkat, 3 menit, 5 menit, 10 menit, tapi jangan lupa kita berkata kepada Tuhan. Setelah kita mengucap syukur, ya, kita berserah, Tuhan, aku adalah milik-Mu, keluarga aku adalah milik-Mu, semua yang kami punya adalah milik-Mu. Aku berserah kepada-Mu, Tuhan. Aku percayakan seluruh perjalanan kami kepada-Mu, Tuhan. Tolong Tuhan, kuasai hati, pikiran, kehendak kami, agar hati, pikiran, kehendak kami sejalan dengan tujuan-Mu, sejalan dengan rancangan-Mu, agar hidup kami senantiasa ada di dalam perkenanan hati-Mu. Itu doa saya yang rutin saya panjatkan setiap hari. Sebab jika itu tidak saya doa, tidak saya lakukan, saya merasa ada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Ya. Demikian juga kita hari ini. Buktikan kalau saudara percaya kepada Tuhan dengan penyerahan saudara, melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Percayalah, jika kita sudah belajar seperti yang kami lakukan, maka kita menjalani hari-hari kita dengan seperti seolah tanpa beban, tanpa masalah, karena yang kita jalani bukan dengan kekuatan kita. Katakan amin. Ada penyertaan kuasa yang supranatural, kuasa yang tidak terlihat oleh kita, yang menyertai kita, yang memberikan kita kemampuan, yang memberikan kita kekuatan, sehingga apapun tantangan hidup, persoalan hidup kita bisa tersenyum menghadapinya. Kenapa? Ada kekuatan ilahi bersama kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi sebabnya Tuhan mengingatkan kita hari ini, percaya kepada Allah. Ya. Haleluya. Makanya kami mengajak kita hari ini, jemaat GBI Hososo, setiap kali saudara bangun pagi, jangan lupa berserah kepada Tuhan. Doa tidak harus panjang lebar, simpel saja, mau 3 menit, mau 2 menit, mau 5 menit. Yang penting saudara berserah kepada Tuhan. Amin. Seperti doa kami tadi, saya ulangi lagi. Setelah kita mengucap syukur buat napas hidup, buat kesehatan, buat kekuatan, buat pagi kita hari yang baru Tuhan berikan kepada kita. Bahkan kita berkata terima kasih Tuhan, berkat yang baru sudah Engkau siapkan bagi kami hari ini. Baru kita
berserah Tuhan, saat ini aku berserah diri ke dalam tangan. Engkau pemilik hidup kami, Engkau yang berdaulat hidup kami. Kita minta Tuhan menguasai hati kita, pikiran kita, kehendak kita. Kenapa saya katakan kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, supaya jangan kehendak kita yang terjadi. Coba kalau kehendak kita yang terjadi, maka kita cenderung berpihak kepada dunia. Katakan amin. Dunia artinya segala dosa-dosa yang dilakukan dunia. Tapi kalau kita berserah kehendak diri kita, yang minta Tuhan yang kontrol, dan kita menyerahkan kehendak kita, angan-angan kita, pikiran kita, maka Tuhan akan kontrol kehendak kita, pikiran kita, sehingga kita mampu menekan godaan-godaan, cobaan, ujian yang akan membawa kita kepada perbuatan dosa. Itu tujuannya ketika kita berserah kepada Tuhan. Jadi percuma kita mengakui Dia Immanuel, Allah beserta kita, tetapi kita tidak menunjukkan tanda-tanda kita disertai Tuhan, jika kita rentan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi hari ini, jika kita ingin menikmati sukacita surgawi, maka jangan lupa mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Serahkan hati, pikiran, kehendak kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan memandu, sehingga kita tidak gampang jatuh ke dalam perbuatan dosa. Haleluya. Jadi jika langkah pertama ini sudah akan kita lakukan, kita sudah mulai berjalan untuk mengalami hal-hal yang mustahil terjadi dalam hidup kita, hal-hal yang besar, hal-hal yang tersembunyi yang akan Tuhan sikapkan kepada kita. Jelas hal yang tersembunyi yang Tuhan sikapkan kepada kita itu bukan hal yang jahat, tapi hal yang indah, hal yang baik buat kita. Katakan amin. Jadi bangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Langkah yang kedua, setelah kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan dengan cara kita berserah tadi dalam doa kita, maka langkah yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-23 tadi. Apa kata Yesus? Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya barang siapa berkata. Apa artinya? Barang siapa berkata. Artinya setelah kita beriman kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mempercayakan Tuhan dalam hidup kita dan percayakan kuasa firman-Nya, maka langkah yang kedua adalah kita harus memperkatakan firman Tuhan tadi. Katakan amin. Memperkatakan firman. Yesus berkata, jika kamu sesungguhnya barang siapa berkata. Barang siapa? Mungkin kan tidak semua orang mau memperkatakan firman, makanya dipakai kata barang siapa. Barang siapa memperkatakan firman, maka dia akan menikmati kuasa firman, ya kan? Bayangkan saudara, dahsyat daripada orang yang memperkatakan firman, sekalipun hidup kita tidak sesuai dengan harapan kita. Contohnya, kesehatan kita lagi bermasalah, ekonomi lagi bermasalah, rumah tangga lagi bermasalah, usaha lagi bermasalah, semua lagi dalam masalah. Misalnya, tetapi kita memperkatakan janji Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kan? Kita perkatakan janji Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Sekalipun apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita percaya kepada janji Tuhan. Kita berkatakan, Tuhan, sekalipun aku mengalami hal ini saat ini, tapi aku percaya ini adalah semacam ujian yang mungkin Engkau sedang perhadapkan kepada aku. Beri aku kekuatan untuk menghadapi hal ini. Ya. Biasanya saudara, jika Tuhan ingin melakukan perkara yang besar dalam hidup kita, Dia akan menguji kita dulu. Biasanya begitu. Ada dua orang sarjana. Ini cerita ilustrasi, sudah mencari pekerjaan.
Akhirnya dua orang sarjana ini sama-sama satu alumni, sama-sama sarjana dalam bidang ekonomi. Dia pergi menghadap pimpinan perusahaan yang sangat bonafit untuk bisa diterima menjadi pegawai di perusahaan. Lalu pergi pegawai si A, pelamar si A yang sarjana tadi menghadap bos. Bosnya tanya, bagaimana kebiasaanmu tiap hari? Ditanya, bagaimana perlakuanmu kepada orang tuamu? Engkau pernah bantu cuci piring kah di rumah? Mengerjakan perkara-perkara kecil di rumah? Bosnya lihat tangannya, wah mulus sekali tangannya. Dia jawab, maaf bos, aku memang jarang melakukan hal yang demikian. Karena ada orang rumah yang mengerjakannya. Oke, kata bosnya, kata pemimpin perusahaan, engkau pulang dulu, nanti akan ada pemberitahuan. Bermasuk pelamar yang kedua, teman satu alumni tadi masuk menghadap, selamat pagi Pak. Misalnya bos atau tuan atau pak, persilakan dulu. Ditanya, benar kamu mau bekerja di perusahaanku? Benar Pak, aku butuh pekerjaan. Karena aku pun sudah selesai pendidikan dan jurusan yang aku ambil pun sesuai dengan keinginanku, yaitu bekerja di perusahaan seperti yang Bapak miliki ini, sesuai dengan basic keilmuanku sebagai seorang sarjana ekonomi. Oke, ditanya. Pertama bos lihat tangannya dulu, tangannya. Bos ditanya, kebiasaan kamu di rumah gimana? Kebiasaanku di rumah, aku biasa bantu orang tua. Kadang-kadang aku bantu ibuku mencuci. Kalau ibuku lagi sibuk atau lagi tidak enak badan, aku bantu dia mencuci pakaian, membantu dia memasak, membantu dia mencuci piring, atau membantu membersihkan rumah. Aku biasa mengerjakan hal-hal yang dianggap sepele dan dianggap hina oleh orang lain. Itu saya lakukan katanya. Adik kata jadi oke, kamu pulang dulu. Kemudian dua pelamar ini sama-sama pulang ke rumah, ya. Tetapi besok harinya pelamar yang kedua lah yang ditelepon oleh pemilik perusahaan bahwa dia diterima untuk bekerja di perusahaan itu. Kenapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena si pelamar yang kedua terbiasa mengerjakan perkara-perkara yang dianggap sepele. Karena dari situlah berawal dari segala kesuksesan. Katakan amin. Haleluya. Banyak di antara kita ingin perkara yang besar, tapi tidak mau mengerjakan perkara yang kecil. Uang itu tidak akan mungkin menjadi 1 juta kalau tidak ada tidak mulai dari 1 rupiah dulu. Katakan amin. Ya kan? Karena itu kita harus belajar membiasakan diri untuk mengerjakan, mempercayakan, melakukan perkara-perkara yang kecil, termasuk dalam hal kita mempercayakan Tuhan, dalam hal kita memperkatakan firman Tuhan. Itu perkara yang kecil, perkara yang gampang, tapi kebanyakan orang sulit untuk melakukannya, padahal itu penting dalam hidup kita. Yesus berkata sekali lagi, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini berbicara tentang sebuah kemustahilan. Mana mungkin kita berkata kepada gunung Semaung, gunung Semarang misalnya, suruh beranjak pindah aja ke Barage supaya kita bisa jadikan sumber air orang sosok ya kan gitu ya. Tapi saya berkata, jika kamu berkata kepada gunung itu hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin terjadi, sudah mentok, jalan buntu dalam hidup kita. Saya berkata, jika kamu berkata, kan? Artinya Tuhan mengingatkan kita jangan menyerah kepada keadaan, jangan menyerah kepada situasi dan kondisi. Seberat apapun tantangan, persoalan
bernular, kita berkata, aku milik Tuhan. Aku tidak akan menyerah kepada tantangan yang sedang diperhadapkan kepadaku. Aku tidak akan menyerah kepada persoalan yang sedang diperhadapkan kepadaku. Aku adalah milik Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, maka yang bekerja bukan kita, tapi Tuhan yang bekerja. Katakan amin. Haleluya. Anak-anak muda yang kami kasih dalam Tuhan, jangan pernah khawatir untuk masa depan kita jika kita dengan Tuhan. Katakan amin. Ya. Jangan khawatir. Kalau kita melibatkan Tuhan, niscaya Tuhan akan kasih yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita sudah mulai tidak melibatkan Tuhan, karena dengan tidak melibatkan Tuhan, berarti kita tidak percaya kepada firman Tuhan, apalagi mau memperkatakannya. Maka banyak di antara kita menjalani hidup seperti dalam ketidakpastian. Kita seperti seorang pengembara yang tidak punya tujuan. Padahal Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan. Katakan amin. Karena itu, mari hari ini sebagai orang percaya, senjata kita yang paling ampuh adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita memperkatakan firman Tuhan, berarti kita sedang memanggil para malaikat untuk menolong kita. Katakan amin. Ya. Haleluya. Sudahkah hari ini kita memperkatakan firman Tuhan? Mari mulai besok saudara baca Alkitab saudara. Walau satu pasal, satu perikop, baca. Baca, jangan hanya baca melotot bersuara di dalam hati saudara, tapi keluar. Baca dengan seolah-olah berbicara. Itu salah satu bentuk kita memperkatakan firman Tuhan. Saya kalau membaca firman Tuhan, saya harus ngomong seperti orang ngomong. Kadang-kadang orang, Bapak ngomong dengan siapa? Padahal saya ngomong dengan firman. Saya ngomong bicara sampai 3 pasal. Pas tadi yang pagi saya sempat kalau sibuk baca satu pasal dulu, nanti siang atau malam saya baca lagi minimal 3 pasal satu hari. Saya perkatakan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kita memperkatakan firman Tuhan. Ya, kuasa firman Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Katakan amin. Tadi malam kami melayat. Dia mantan murid saya ketika pernah mengajar di SMP 2 Tay dulu. Anaknya dari Tanjung dulu. Dia pegawai CU Semarang. Kecelakaan tabrakan di daerah Ambawang sana kemarin. Ya, dengan taksi, katanya taksi orang Moli, tabrakan maut, dia meninggal dan satu penumpang taksi meninggal. Jadi saya dengan Pak Tony tadi malam setelah kami melayat almarhum Pak Tayyib, nanti dimakamkan jam 1 siang, kami langsung ke sana. Kami pikir sudah datang jasad, ternyata masih di jalan. Jadi kami, saya dan Pak Tony menemui mamanya lagi sedang menangis di kamarnya. Jadi kami datang, beberapa orang kami datang sana memberikan penghiburan kepada beliau. Dan saya lihat setelah kami doakan dan saya diminta untuk mendoakan, nampaknya seperti ada secercah kekuatan pada ibu itu Tuhan berikan kepadanya. Sebelum kami berdoa, dia sangat menyalahkan orang mobil. Apa dia kalau ketemu mau bunuh orang nabrak anak saya. Dia seperti dia rela anaknya begitu cepat meninggalkan dia. Dia baru pun diangkat sebagai pegawai CU Semarang. Baru 1 bulan. Baru menikah katanya. Baru juga diangkat jadi pegawai CU. Tiba-tiba meninggal. Mamanya seperti dia terima. Tapi setelah kita bicara dan kita doakan, nampaknya ya Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Setelah firman Tuhan kita sampaikan sepatah dua patah kata, ada kekuatan ilahi turun atas para Tuhan. Haleluya. Karena itu hari ini kami mengajak kita, mari di zaman yang sudah semakin edan ini, tidak ada hal yang paling paling kuat
untuk bisa membentengi diri kita kecuali dengan firman Tuhan. Dengan kita membentengi diri kita dengan firman Tuhan, saya percaya kita akan aman dari ancaman dunia ini. Tapi manakala kita keluar dari jalur firman Tuhan, disanalah berbagai macam dosa akan mencekam kita. Haleluya. Jadi segala hal yang mustahil yang ada di pikiran kita, percayalah, jika kita perkatakan firman Tuhan, kuasa firman Tuhan itu bekerja dalam saudara. Dan saudara akan melihat, saudara akan terkagum-kagum melihat, rupanya begini cara Tuhan bekerja. Ya, haleluya. Kemudian yang terakhir dari ayat yang sama. Setelah yang pertama tadi kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sang pemilik hidup kita, sang perancang masa depan kita yang indah. Lalu kita berkatakan jadi Tuhan itu, kita klaim jadi Tuhan itu dengan ketaatan penuh kepadanya. Lalu yang ketiga, kita menguatkan kepercayaan itu dengan apa? Dikatakan dalam ayat ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah dalam laut, asal apa? Tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu. Artinya jangan jadi orang yang suka bimbang, jangan jadi orang percaya suka ragu. Karena orang Kristen yang suka bimbang, suka ragu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 1, saya bacakan dulu Yakobus pasal 1. Orang yang suka bimbang itu, Tuhan katakan tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Dengar ya saudara. Bimbang adalah orang yang sama dengan mendua hati. Coba kita baca Yakobus pasal 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati, kurung, bimbang, garis mereng, ragu, kurung, tutup, gitu ya, itu kata guru ya. Mendua hati itu sama dengan ragu, sama dengan bimbang. Dikatakan tidak tenang dalam hidupnya. Nah, kalau orang itu sudah tidak tenang dalam hidupnya, maka apapun yang dia kerjakan itu tidak akan ada hasil yang maksimal. Ya, kita datang ke ibadah bimbang ragu. Kita mau dengar firman Tuhan bimbang ragu. Kita mau mengerjakan A bimbang ragu. Kita mau mengerjakan B bimbang ragu. Akhirnya hasilnya juga bimbang